Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PMM akan mempresentasikan hasil pelaksanaan proyek kami, yaitu yang pertama proyek 1 dengan judul membuat rangkaian inverting amplifier atau OPAMP menggunakan aplikasi Proteus. Nah, presentasi hari ini kami laksanakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Elektronika Dasar 1. Baik, langsung saja untuk anggota kelompok kami sendiri. Yang pertama, itu ada Apriani Rahayu Saputri dengan NIM PMM 2100235. Kemudian yang kedua ada Baso Rivaldi dengan NIM PMM 2100193. Dan saya sendiri selaku moderator juga, yaitu Nurul Ainun Fadia dengan NIM PMM 2100239. Baik, langsung saja. Nah, yang akan kami paparkan hari ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, judul dari proyek yang kami laksanakan. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metode pembuatan. Yang kelima, pengujian dan pembahasan. Dan yang keenam, berupa kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita melangkah ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada dari judul proyek kelompok kami sendiri, yaitu untuk proyek 1 kami judulnya yaitu membuat rangkaian inverting amplifier menggunakan aplikasi Proteus atau OPAMP. Nah, untuk poin yang kedua tadi ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini terdiri atas tujuan dan manfaat dari pelaksanaan proyek kami. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu membuktikan penguatan pada amplifier yang hanya bergantung pada hambatan umpan balik dan input rangkaian. Kemudian yang kedua yaitu mengoperasikan OPAMP inverting. Adapun manfaatnya yaitu mahasiswa dapat membuktikan penguatan pada amplifier yang hanya bergantung pada hambatan umpan balik dan input rangkaian. Dan yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengoperasikan OPAMP inverting. Nah, baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Saudara Baso Rivaldi. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga itu tinjauan pustaka, di mana sini memuat teori dari setiap tema yang telah dipilih. Selanjutnya, nah, baik. Inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki phase yang berkebalikan dengan phase sinyal input. Nah, pada dasarnya penguat operasional atau OPAMP memiliki faktor penguatan yang sangat tinggi atau 100.000 kali lipat pada kondisi tanpa rangkaian umpan balik. Nah, dalam inverting amplifier, salah satu fungsi pemasangan resistor umpan balik atau feedback dan resistor input adalah untuk mengatur faktor penguatan inverting amplifier atau penguat pembalik. Nah, dengan dipasangnya resistor feedback atau RF dan resistor input atau RIN, maka faktor penguatan ini penguatan dari penguat membalik dapat diatur dari 1 sampai 100.000 kali. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar 1 di mana terdapat gambar rangkaian penguji inverting. Nah, untuk keterangan dari gambar tersebut, di situ terdapat VIN atau tegangan masukan atau sinyal masuk. Untuk RIN atau resistan input.
Untuk RF yaitu resistant feedback, dan Vout yaitu tegangan keluaran atau sinyal keluar. Nah, pada dasarnya penguat inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil, sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Nah, adapun fungsi dari inverting yaitu keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguatan dengan impedansi masukan rendah. Nah, di sini juga terdapat gambar, yaitu gambar 3, di mana gambar tersebut yaitu analisis rangkaian penguat inverting. Nah, untuk memulai analisis rangkaian penguat inverting, terapkan hukum Kirchhoff arus pada titik cabang A dan asumsi di mana kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar atau sama dengan 0, sehingga gambar penguat inverting menjadi seperti pada gambar tersebut, yaitu gambar 3 analisis rangkaian penguat inverting. Selanjutnya dari gambar 3 tersebut didapatkan persamaan arus yang mengalir pada titik cabang A, di mana persamaannya sebagai berikut. Persamaan pertama, kuat arus 1 sama dengan kuat arus feedback. Dengan menggunakan teori tegangan titik simpul, persamaan 1 dapat dijabarkan menjadi tadi yaitu mengenai kuat arus 1 sama dengan kuat arus feedback. Yang kemudian itu terdapat persamaan 2, di mana persamaan 2-nya yaitu V in sama dengan VA per R1 atau sama dengan VA kurang Vout sama dengan per RF. Nah, karena V yang masuk sama dengan 0 dan V yang keluar sama dengan VA, serta asumsi nilai V masuk sama dengan V keluar, maka dapat dituliskan nilai VA sama dengan 0, sehingga persamaan 2 dapat terjadi seperti tadi rumus yang telah disebutkan. Nah, untuk persamaan 3, di mana dengan menyederhanakan persamaan 3 dapat diperoleh dengan keluaran dan penguat inverting. Untuk rumusnya sendiri atau persamaannya sendiri, itu V in kurang 0 per R1 sama dengan 0 kurang V out per RF. Di mana V in per RF sama dengan min V out per RF. Nah, untuk persamaan 4-nya sendiri, di mana jika penguatan merupakan perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan, maka dapat dari persamaan 4 dapat memperoleh penguatan dari penguat inverting, yaitu di mana V in per R1 sama dengan min V out per RF, di mana min RF sama min RF atau VIN per R1 sama dengan V out, di mana V out sama dengan min RF per R1 dikali dengan V in. Sedangkan untuk persamaan 5-nya yaitu AV sama dengan V out per V in sama dengan min RF per R1. Nah, untuk keterangannya sendiri, AF itu merupakan penguatan tegangan. V in sama dengan tegangan masukan, serta V out itu tegangan keluaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Basri Fardi telah memaparkan bagiannya. Selanjutnya untuk poin keempat, yaitu metode dan pembuatan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain, yaitu Saudari Apriani Rahayu. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan.
memuat alat, bahan, dan prosedur kerja. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya yang pertama oscilloscope, dual power supply, breadboard, kabel penghubung, multimeter, function generator, catu daya. Untuk bahannya sendiri, resistor 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm. Yang kedua, OPAMP 741. Next. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama yaitu digunakan kabel penghubung untuk membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah. Dimasukkan komponen yang digunakan pada OPAMP, yaitu LM741 dan resistensi. Selanjutnya dibuat rangkaian seperti pada gambar di atas. Rangkaiannya itu rangkaian inverting. Digunakan tegangan simetri untuk mengaktifkan OPAMP RF sama dengan 1 kilo ohm dengan digunakan kaki nomor 2 dan kaki nomor 6, R1 kurang dari RF yang berarti yang ditunjukkan pada gambar yaitu R1-nya sendiri 5K dan RF-nya itu 10K. Selanjutnya diatur function generator DC V plus sama dengan 12 volt dihubungkan dengan kaki nomor 7, sedangkan sin sama dengan 0,8 volt dengan ampere sama dengan 1 dan Mohon maaf, Saudari Apri, suaranya kaki nomor terputus. Oke, bisa dilanjutkan. sudah bisa terdengar? Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya diatur function generator DC V-nya plus sama dengan 12 volt dihubungkan kaki nomor 7, sedangkan sin sama dengan 0,8 volt dengan ampere sama dengan 1, frekuensi sama dengan 1, dihubungkan dengan R1 dan DC minus sama dengan minus 12 volt dihubungkan kaki nomor 4. Selanjutnya kaki nomor 3 sendiri dihubungkan dengan ground, kemudian dihubungkan oscilloscope, sinyal A pada input dan sinyal B pada output OPAMP. Dicek rangkaian dengan teliti, setelah tidak bermasalah, dinyalakan power supply-nya. Kemudian diamati bentuk gelombang yang dihasilkan. Next. Untuk selanjutnya pengujian dan pembahasan. Penguat inverting merupakan suatu penguat yang keluarannya berlawanan fase dengan masukannya, atau inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal input. Dalam inverting amplifier, salah satu fungsi pemasangan resistor atau resistor umpan balik atau feedback dan resistor input adalah untuk mengatur faktor penguatan inverting amplifier atau penguat membalik tersebut. Dengan dipasangnya resistor feedback RF dan resistor input Rin, maka faktor penguatan dari penguat membalik dapat diatur dari 1 sampai 1000 kali. Pada dasarnya, penguat inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor RT melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan. Karena keluaran tidak sefase sebesar 180 derajat,
maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Hal ini mengurangi keseluruhan dari penguat dan disebut umpan balik negatif. Masukan yang dibalik menghasilkan keluaran yang diperkuat namun berbeda fasenya, yaitu masukan positif menghasilkan keluaran yang negatif yang diperkuat. Jika sebagian masukan ini kembali ke ujung masukan sebagai umpan balik negatif, maka penguatnya berkurang. Selanjutnya, untuk langkah awal dalam pembuat rangkaian OPAMP inverting dengan syarat R1 lebih kecil dibandingkan RF, R1-nya 5K dan RF-nya 10K. Lalu menghubungkan generator DC positif sama dengan 12 volt, dihubungkan kaki nomor 7, sin 0,8 volt ampere sama dengan 1, dan frekuensi sama dengan 1, dihubungkan dengan R1. Dan DC negatif sama dengan negatif 12 volt, dihubungkan kaki nomor 4, selanjutnya ground dihubungkan dengan kaki nomor 3, lalu sinyal A dihubungkan pada masukan antara generator sen dan R1, sedangkan sinyal B dihubungkan pada keluaran. Sehingga dari proses running dihasilkan yang ditunjukkan channel A garis sinus warna kuning dan channel B garis sinus warna biru, dapat dilihat bahwa terjadi sebuah penguatan di mana sinyal inputan A memiliki gelombang mendatar yang berlawanan atau kepada Saudari Apri, mohon maaf, suaranya terputus lagi. Bisa diulang tadi dari yang berlawanan. baik. Terima kasih moderator. Sehingga dari proses running dihasilkan yang ditunjukkan channel A garis sinus warna kuning dan channel B garis sinus warna biru, dapat dilihat bahwa terjadi sebuah penguatan di mana sinyal inputan A memiliki gelombang mendatar yang berlawanan atau tidak fasa. Jadi ketika B memiliki gelombang bukit, maka A terjadi gelombang lembah berlawanan. Dapat disimpulkan penguat pada amplifier bergantung pada eksternal umpan balik negatif pada input dan output. Semakin besar nilai umpan balik RF, maka semakin besar pula nilai penguatannya atau AV. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Apri yang telah memaparkan bagiannya sendiri. Nah, baik, langsung saja saya lanjutkan untuk poin yang keenam atau yang terakhir, yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran kami sendiri, yang pertama kesimpulan yaitu penguat pada amplifier bergantung pada eksternal umpan balik negatif pada input dan output. Semakin besar nilai umpan balik atau RF, maka semakin besar pula nilai penguatannya atau AF-nya. Nah, untuk sarannya sendiri, pembuatan media pembelajaran inverting amplifier sirkuit berbasis flash direkomendasikan untuk dikembangkan bagi materi yang lain, sehingga dapat memudahkan pengguna, dalam hal ini mahasiswa, untuk memahami materi ajar. Selanjutnya untuk saran yang kedua yaitu apabila pada masa mendatang pengembangan simulasi dilanjutkan, maka diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada simulasi pembelajaran ini. Nah, itulah tadi presentasi terkait proyek 1 dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 PMM. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya selaku moderator undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih, kembali. Pak.